Haleluya Tuhan, kami percaya roh bekerja di atas kami. Engkau bangkitkan roh kami yang mati, hidupkan roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan sementara kami memuliakan nama Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami. Sehingga kami menemukan sukacita Tuhan, bukan sukacita dunia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa memberkati pagi hari ini Tuhan. Kau sudah pilih kami yang siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Shalom semua, waktu kita tinggal sedikit, haleluya. Tema pagi hari ini sukacita ada hubungannya dengan hati, ada amin ya. Karena kita ini pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, ya. Pelayan Tuhan harus penuh dengan sukacita, ya kan? Kan pujian bilang sukacita sorga itulah kekuatan bagi jiwa. Kalau kita melayani tanpa ada sukacita, maka sia-sialah pelayanan kita. Oke, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Kita baca sampai ayat 5 ya. Karena ada hubungannya dengan hati. Siap ya, Filipi 4 ayat 1 sampai 5. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia ku nasihati dan Sintique ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Firman Tuhan 1-5 ini luar biasa, bahwa sukacitaku dan mahkotaku adalah berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan. Yang telah berjuang dalam penginjilan yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya percaya kita semua, baik yang sudah melayani, baik yang belum, tapi saya percaya semua yang hadir tanpa titel adalah sudah melayani Tuhan ya. Saya ingat Ibu Pris ya, dia bukan siapa-siapa, tapi dia melayani Oma itu luar biasa. Dia kasih stop obat-obat karena sakit ini, sakit itu. Dia katakan sama keluarga Oma itu, stop obat, saya yang rawat Oma. Dan Oma itu yang 90 sekian tahun itu sehat. Dia bukan punya titel, dia tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi. Tapi dia melayani sungguh-sungguh. Yang dimaksud melayani adalah memiliki hati Tuhan yang penuh sukacita. Waktu saya sampaikan ini saya khotbah saya di gereja lokal saya hari Minggu ibadah raya. Dan sesudah itu kami ada fellowship makan-makan. Dan ada satu jemaat bertanya, Bunda, kenapa ya kalau kita katanya ketawa-ketawa katanya. Kita ini orang dunia maksudnya. Terus ada yang ngomong, jangan ketawa-ketawa, ntar lu nangis. Gitu katanya. Saya rasa cerita itu semua tahu. Ya. Nah, Roh Kudus langsung beri saya jawaban untuk dia. Itulah perbedaan antara sukacita sorga dan sukacita dunia. Yang pasti waktu kita ketawa-ketawa itu terus orang bilang, jangan lu ntar nanti nangis. Mitos, ya kan? Mama saya juga atau siapa saja di mana orang manapun pasti bilang, jangan ketawa lu ntar lu nangis. Itu kan sering sejak saya tahu itu bahasa. Roh Kudus jawab kepada saya, itu perbedaan antara sukacita sorga dan sukacita dunia. Sukacita sorga adalah kekuatan bagi jiwa. Nggak pernah luntur. Itu sukacita sorga. Nggak pernah luntur kalau hati kita benar. Makanya tadi di dalam ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa saya sering khotbahkan tentang hati? Bahkan di gereja lokal saya beberapa hamba Tuhan ketemunya di hati terus. Hati. Karena Tuhan mau pulihkan umatnya.
Yang paling pertama Tuhan tangkap yaitu hati. Ya. Karena hati itu ibarat apa ya kalau di dalam mobil, dinamo atau apalah alat paling penting gitu. Kalau mati nggak jalan. Ya, sorry. Oke. Ya, jadi kita sangat penting. Semua tahu tentang Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam seluruh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terlalu rame ayat itu udah di luar kepala. Orang nggak buka Alkitab tahu ayatnya. Karena di luar kepala bahasa dunia. Mari kita mau lihat Amsal 15 ayat 3. Yang pintar mencatat. Ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Wow. Pentingnya, dan hati yang gembira itu nggak bisa dengan kita buat-buat. Kalau kita buat-buat itu senyum dan tangis. Hati hancur mau coba-coba sukacita. Nggak bisa. Nggak bisa. Hati ini nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Mau pakai dandanan merek apapun. Kalau hati kotor, hati hancur, itu akan terpancar. Maka pudarlah segala apa yang kita pakai. Skincare termahal apapun, kalau hati kotor tetap butek. Maaf mungkin, Bu Selvi kalau khotbah gitu-gitu aja. Harus, karena ini sangat penting. Dasar dari segala sesuatu. Saudara boleh khotbah di KKR. 1000 orang bertobat. Mereka bertobat, kita belum tentu saudara kalau hati kita nggak dibereskan. Betapa hati ini sangat penting. Itu sebabnya yang ayat yang kita baca tadi. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam Tuhan. Apalagi MJC ini ngetim. Ya, ngetim saudara. Saya dulu ya, mungkin Bu Eri tahu, saya kalau ngetim itu terus orangnya nggak beres, mendingan saya fight bersama Roh Kudus. Karena sangat mengganggu, bisa jadi celah dalam pelayanan. Firman Tuhan jelas tadi udah disebut Clemens dan segala macam, mereka udah almarhum. Nah, kita ini disebut, kalau bisa sebut satu persatu, kita ini kawan sekerja Allah. Hendaklah sehati, sepikir dalam Tuhan. Ini sangat penting. Nah, untuk kita hati yang gembira, tentunya kita harus memiliki damai sejahtera yang penuh. Miliki damai sejahtera yang luar biasa. Supaya apapun tantangan di tengah dunia yang jahat, maka kita tetap memiliki sukacita sorga. Karena sukacita sorga itu kekuatan bagi jiwa. Di dalam Nehemia 8 ayat 11, ya, bagian akhir. Jangan kamu bersusah hati. Ini firman saudara. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Wow. Ternyata kalau kita sukacita sorga ya, bukan sukacita dunia karena kita diberkati banyak uang, beda. Itu bisa sebentar saja bisa punah. Tapi sukacita sorga, Nehemia katakan 8 ayat 11, itulah perlindunganmu. Janganlah kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bicara perlindungan, saudara tahu apa yang di Mazmur 91, itulah sukacita Tuhan. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tidak menimpa aku, kita hanya nonton saja. Karena ada sukacita sorga. Saudara, kita kalau melayani jangan anggap enteng, jaga hati. Ya, saya sering jalan sama suami karena suami saya yang drive. Saya berusaha untuk tidak hilang sukacita karena ada aja yang mobil di depan kayak apalah. Nah, kita tetap jaga hati. Saya bahasa roh dalam hati, jangan sampai kalau kita ikut jengkel, maka kita nanti berdiri di mimbar hilang hikmat. Pewahyuan hilang, saudara. Jaga hati. Pelayanan itu jangan anggap enteng, saudara. Karena saat kita melayani bukan supaya nama kita top, tapi yang paling pertama kita sudah baca ayatnya, nama-nama kita tercantum dalam kitab kehidupan.
Buat apa saudara Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sampai begitu terus. Ternyata nama kita nggak ada, saudara. Jaga hati. Ini sangat penting. Sangat penting. Kalau kita lihat Amsal 15, tadi kan ayat 13 ya. Bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Cinclong tanpa skincare. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lihat ayat 15-nya. Hati orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya, bukan gembira mukanya, saudara. Amin. Ini firman. Betul? Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Wih, firman Tuhan ini lebih dahsyat dari, aduh. Tetapi orang yang gembira hatinya, artinya penuh sukacita sorga, hatinya selalu berpesta. Kebayang gak sih? Ih, luar biasa. Party terus. Orang yang gembira hatinya. Coba. Mau kata ada banjir, kebakaran, Sydney dilanda angin kencang, hujan tiba-tiba. Gak ada di ramalan cuaca. Kadang ditulis hujan, kadang enggak. Datang panas. Namanya juga ramalan. Yang kita harus pegang firman Tuhan. Buka hati lebar-lebar, rekam, cetak, meteraikan firman Tuhan. Kalau mulut saya ini yang bukan firman itu sampah. Tapi kalau firman, saudara simak baik. Minta Roh Kudus meteraikan itu di dalam hati pikiran kita. Agar hati kita sesuai apa yang dikatakan. Gampang hafal, saudara. Amsal 15 ayat 15. Hati orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Hatinya selalu berpesta. Di tengah kesusahan, mungkin dalam sakit penyakit, aminkan. Itu sebabnya saya katakan selalu kita harus memiliki damai sejahtera. Berarti orang yang bersukacita memiliki kekuatan. Amin. Sukacita adalah perlindungan. Itulah perlindungan. Kalau kita baca tentang perlindungan, naungan, itu Mazmur 91 semua. Yang kuncinya di ayat 14. Yang hatinya melekat kepadaku. Jangan girang-girang. Sudah lengket belum hati kita sama hati Tuhan? Kekasih jiwa kita, mempelai kita. Udah lengket belum? Pacaran dunia aja kalau nggak lengket nggak bakal dinikahin. Dikawinin iya, dinikahin belum tentu. Makanya banyak yang keboan. Di Zoom sini nggak waktu itu ada yang sharing. Kumpul kebo khotbah. Gimana? Ntar jemaatnya pada kumpul kebo semua. Parah. Hati-hati sebagai gembala. Disensor, ditelusuri. Karena mimbar itu penuh kekudusan. Mulut kita ini, aduh. Mulut Tuhan. Orang yang diurapi, yang keluar adalah api. Ya. Itu kuncinya. Jangan kita senang. Oh, kita anak Tuhan, dilindungi. Amin. Gede-gede. Tapi hatinya jauh. Orang Jakarta bilang muka aja jauh, apalagi hati. Orang Betawi bilang muka lu jauh. Apalagi hati. Muka aja jauh, apalagi hati. Tapi nyanyi, ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Percaya doang. Tapi nggak sampai di hati. Pagi hari ini saya bicara ini karena saya juga masih belajar berjuang. Bagaimana untuk kita punya stok damai sejahtera karena sangat ada sangkut pautnya. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, maka yang kita dapatkan bukan sukacita sorga tapi sukacita dunia. Yang sekarang hahaha entar nangis.
Itu sukacita dunia. Saya bersyukur waktu habis khotbah, pas kita lagi makan-makan, ada satu ibu tanya, Bunda, kenapa sih kalau kita lagi ketawa-ketawa ada yang ngomong, ntar lu nangis lu. Roh Kudus jawab, itulah sukacita dunia. Sekarang ketawa, ntar bisa nangis. Tapi sukacita sorga, Alkitab mencatat, itulah perlindunganmu, itulah kekuatan bagi jiwa. Kekuatan bagi jiwa bukan karena kita hafal firman, bukan karena kita punya titel panjang. Nggak salah saudara mau seminar, bikin ini, bukan bikin itu. Nggak salah, itu keharusan. Agar banyak orang mengenal kebenaran. Tapi kita ini sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, miliki hati yang bersih. Ya, senajis apapun Yeskiel bilang, saat air dicurahkan, kita ditahirkan dari segala yang najis. Bahkan Tuhan akan jauhkan dari hati yang jahat menjadi hati yang taat, hati yang lembut. Ayat selanjutnya dia bilang, dia taruh di dalam batin kita. Karena firman ada di dalam batin kita, maka kita mampu untuk melakukan firmannya yang tadinya najis. Siapa tuh? Itu kan begini, begitu, begini, begitu. Dulu. Tapi sekarang setelah ditahirkan, wow, dunia bisa bilang, ih, dulu kan dia begini, dulu kan dia begitu. Guru bilang, aku begini, engkau begitu. Sekarang dulu sama setan, sekarang kita sama Tuhan. Dulu sama hantu, sekarang sama Tuhan. Maka hati-hati yang sedang sekolah ya. Memang tidak ada ayatnya kalau kita sekolah pendeta itu kudus, tidak ada. Kita kudus saat kita bertobat sungguh-sungguh. Tobat bukan kumat, jangan sehari tobat besok kumat, itu tomat. Tobat itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Sehingga tadi di ayat yang kita baca tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan cuma gembala gereja, bukan cuma teman sepelayanan. Di sini dibilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti dunia juga bisa lihat bahwa engkau ini baik hati. Betapa pentingnya kita jaga hati. Banyak lagu tentang hati. Nah, kita pagi hari ini mari. Saudara mau nyanyi lagu kudusnya, super kudus juga kalau tidak sampai ke hati. Kalau hati kotor, omong doang. Benar-benar kita sama-sama pagi hari ini ditusuk supaya pelayanan kita benar-benar dunia bisa melihat kebaikan hati kita. Dan itu hanya bisa oleh Roh Kudus. Nah, mari. Kita sudah puas dengan hati, mari. Sering disampaikan di sini. Karena di sini adalah kunci. Mari kita lihat Roma 5. Barusan ada itu tentang pengharapan dengan Roh Kudus. Memang di situ kita mau mengakhiri firman Tuhan. Roma 5. Ini penting. Sering. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Semua sudah hafal. Hamba Tuhan sudah hafal. Tapi mari kita simak supaya ada pewahyuan, hikmat, marifat yang baru pagi hari ini. Perikopnya hasil pembenaran. Kita hanya baca ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan, kekasih-kekasih Kristus menyimak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hidup dalam damai sejahtera ya. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bisa nggak? Bermegah dalam kesengsaraan, dalam sakit penyakit, dalam masalah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang sedang dilanda sakit penyakit, masalah, tantangan bertubi-tubi, itu menimbulkan ketekunan. 4.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 ini penting. Jangan supaya tidak ada lagi kata mana bisa, mana mungkin. Kita kan manusia. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah, karena kasih Allah telah, karena kasih Allah telah, sudah atau belum? Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Bukan pendeta hebat, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah ada. Ambil itu dengan iman. Percaya saudara dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan yang berat. Itu ujian iman. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Asal kita ada di relnya Tuhan. Jangan keluar dari rel. Bahaya. Pentingnya pengharapan. Jadi memiliki sukacita sorga, kita pasti hatinya dibersihkan. Ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti kita baca tadi di Roma 5, 1-5. Saat kita berpengharapan kepada Tuhan, Ibrani 6:19 bagian akhir bilang apa? Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bayangin, jadi sukacita itu terjaga dalam hati kita. Ada di sini. Perbendaharaan kita semua ada di sini. Ini banknya kita. Saudara mau isi apa? Isi dengan firman. Jangan isi dengan iri, dengki, kebencian bertahun-tahun. Walaupun sudah khotbah. Saya pernah melayani pendeta yang susah mengampuni. Itu karena keras hati. Kita mau datang sama Tuhan. Minta Tuhan jamah hati kita. Saya khotbahkan hari Minggu. Saudara mau keras hati. Alkitab katakan dalam Yeremia, firman Tuhan bagaikan palu yang dapat menghancurkan batu. Sekeras apapun hati kita, hai hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Jangan keraskan hatimu saat mendengarkan firman Tuhan. Miliki sukacita Tuhan. Gak usah buka yang sering saya bawa di sini, bahkan doa berkat. Ya, masih di Filipi 4 ayat 7-nya. Saya akan tutup, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kepintaran saudara, akan memelihara. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bukan dunia. Itu sebabnya saya katakan untuk kita bisa bersukacita, terima sukacita sorga, hatimu minta dibersihkan oleh Roh Kudus. Kita sudah baca Roma 5, 1-5. Hanya Dia yang dapat membersihkan. Hanya Dia yang dapat membalut. Hanya Dia yang dapat mencabut segala kekerasan hati kita. Amin. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan dan sisanya kita mau sharing. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahwa ada perbedaan antara sukacita dunia dan sukacita sorga. Kalau sukacita sorga adalah kekuatan dan perlindungan bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat firman-Mu. Meteraikan semua firman-firman yang dahsyat ini di dalam hati pikiran kami. Cabut segala yang tidak berasal daripada Tuhan. Sehingga pelayanan kami berubah. Rumah tangga kami berubah. Ada pemulihan besar-besaran terjadi pagi hari ini saat kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Sehingga yang kami terima adalah sukacita sorga, bukan sukacita dunia. Haleluya, haleluya. Hamba kembalikan segala pujian, syukur, hormat, bahkan kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih. Thank you. Thank you, Pastor. Amin. Terima kasih Ibu Silvi yang memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita sukacita ada hubungannya dengan hati, betul. Amin.
pasti ya, kalau kita ada sukacita, pasti hati kita senang. Dan ini akan terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam Amin. pelayanan kita. Dan saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan peneguhan ataupun mau mendiskusikannya. Silakan. Ada? Adakah? Ya, kita kasih Pak Andre dulu. Oh, Pak Andre. Silakan Pak Andre. Oh saya nih, itu todong nih. Ya, oke. Suara saya masih echo kah? Jelas, ada Ya, echo jelas. sih. Terlalu keras ya echonya? Ehonya masih kebanyakan Pak Andre. Kurangin. Udah kurang nih. Masih kah? Oke, lanjut. Ya, oke. Terima kasih Bu Silvi atas firman-Nya yang meneguhkan ya. Kita semua kan sudah tahu, bukan nggak tahu. Sudah tahu. Ya, masalahnya adalah praktek. Nah, ini dia. Ya. Semua bukan nggak tahu, tapi masalahnya mau dipraktekkan atau tidak. Jadi Allah juga menyelidiki hati kita. Ya. Apakah hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau memuliakan nama Tuhan. Ada banyak ya orang yang motivasinya apa gitu loh. Disinilah nih kita perlu diteguhkan, diingatkan. Kita harus punya fokus ya. Untuk punya fokus ya nggak harus punya relasi. Jadi omong kosong kalau tidak punya relasi. Bisa nggak fokus? Nggak bisa. Omong kosong itu. Jadi intinya adalah relasi kita supaya hati kita diubahkan dari hari ke sehari. Supaya kita berubah ngapain? Berubah semakin serupa dengan Tuhan. Ya, inilah pentingnya mengadakan perubahan hati ya. Ya, selalu adakan kita sehingga ada pemulihan ya. Kalau hati kita berubah semakin serupa, pasti ada pemulihan. Dan itulah kekuatan dari hati kita. Terima kasih Bu Silvi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre yang sudah memberikan peneguhan. Ada lagi yang mau memberikan peneguhan atau mendiskusikan? Iya nih, kalau kita bicara soal hati, kita nggak bisa cuma berkata ya, tapi bagaimana kita mempraktekkan itu. Sukacita itu pasti terlihat. Silakan Ibu Eri. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa kita boleh diberkati firman Tuhan? Haleluya. Wow, terbakar apinya ya, luar biasa ini saya lihat kalau on cam ini wajah tegang semua dan saya sendiri terbakar. Relax. Apinya dari Kakak Silvi ini luar biasa ya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa saya. Baik, wow luar biasa. Thank you Kakak Silvi. Ini Kakak Rohani itu yang luar biasa. Ini dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Rohnya menyala-nyala dan wajahnya tetap cantik ceria. Harus kelihatan luar biasa. Thank you. Roh Kudus itu dahsyat ya kalau menurut saya. Kakak itu kan nggak tahu, nggak ikut Bible study semalam ya. Bible study semalam itu kita bahas tentang buah roh, yaitu sukacita. Ya, dan kesabaran ya, Pastor Maggie Sumakul kemarin. Dan kita memang membahas beberapa hal. Dan persis sama ya, bahwa sukacita yang datang dari Tuhan, waktu diskusi itu, apa bedanya sukacita dari Tuhan dengan kebahagiaan dari dunia? Sudah jelas berbeda. Ya, dapatnya pun dari alam yang berbeda. Ternyata memang Tuhan tegaskan lagi pada hari ini, Kakak Silvi bilang, sukacita Tuhan itu datangnya dari dalam, ya, dari roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya disebut buah roh, ya, baru tumbuhnya dari Roh Kudus. Dan sukacita Tuhan itu adalah perlindungan, kekuatan kita, ya, the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan
hati kita, kekuatan hidup kita, ada lagunya. Dan saya bahwa sukacita dunia, bukan sukacita kalau dunia ya, cuma bahagia. Bahagia yang sementara, yang sifatnya sementara, pokoknya kebalikan daripada sukacita dari Tuhan. Dan saya menambahkan lagi sedikit, Ayub 31 ya. Ayub 31-24 dikatakan, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Ternyata sukacita yang datang dari harta benda kita, berarti kita happy itu karena gini, happy itu karena wah, harta gue masih banyak, ya kan? Emas aku masih banyak, aku nggak butuh Tuhan. Betul kalau Tuhan Yesus katakan orang kaya itu susah masuk surga. Karena apa? Pengharapannya tidak kepada Tuhan, tetapi kepada hartanya, kepada apa yang dia merasa hidupku tenang itu karena aku memiliki ini, aku memiliki itu, bukan karena memiliki Tuhan. Ya. Dan bahkan dikatakan 27, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya. Artinya sangat mengasihi benda itu. Ya. Dan Tuhan katakan di ayat 28, hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Ternyata sukacita bukan datang dari Tuhan, tapi karena kita merasa hari ini gua damai karena apa? Deposito masih numpuk. Gua damai karena duit gua masih banyak. Gua nggak butuh-butuh Tuhan banget. Itu kejahatan loh. Ngeri banget ya. Sukacita itu betul-betul harus datang dari Tuhan, bukan dari apa yang kita miliki dan apapun yang ada di dunia ini. Thank you banget, Pastor Sylvie. Hari ini boleh meneguhkan lagi firman pada malam hari, pada malam. Dan kita hari ini sungguh diberkati. Tetap sukacita, teman-teman. Haleluya. Tuhan, amin. Thank you, Pastor Sylvie. God bless. Saya kembalikan ke Bu Lina. Amin. Terima kasih, Bu Eri. Iya, benar. Sukacita itu akan selalu terpancar di dalam kehidupan kita. Akan berbeda. Ya, siapa nih barusan? Oh, Ibu Debbie, silakan Bu Debbie. Iya, shalom. Terima kasih Ibu Sylvie atas kebenaran firman Tuhannya. Memang benar ya, kalau kita sukacita dari surga itu beda. Kadang saya bilang begini, saya rasa saya orang yang paling kaya di dunia. Maksudnya begini, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita rasa kita paling kaya, ya. Amin. Hati itu penuh dengan sukacita. Iya, kadang saya bilang, anak saya, mama rasa kayak mama kita yang paling kaya ya, kita punya ini, punya ini. Padahal sebenarnya cuma hanya melalui kayak iman, kayak sudah mendapatkan segala sesuatu gitu. Itu kalau sukacita. Dan memang bisa dilihat dari perkataan ya, kalau perkataan kita baik berarti hati dari hati kita, karena semua kan bersumber dari hati gitu. Saya sangat diberkati, biarlah sukacita, karena kayak waktu saya sakit kanker juga, pada saat divonis karena kita ada dalam Tuhan, ya tidak ada rasa apa-apa sama sekali, hanya sukacita. Itu satu hati yang gembira adalah sukacita. Akhirnya Tuhan bisa sembuhkan, saya bisa lepas dari kanker payudara stadium 2B. Itu semua karena ada hati yang betul-betul Tuhan mau bentuk, ada hati yang penuh dengan sukacita, ada hati yang penuh pengharapan. Gitu. Hanya itu pegangan kita. Karena kalau kita tidak sukacita, mau makan saja susah, mau tidur susah, kepala tegang. Apalagi mau berdoa, saya rasa tidak mungkin ya. Kalau kita tidak penuh sukacita, jadi saya setiap doa itu selalu, Tuhan, berikanlah cintamu. Pertama minta cinta mula-mula kepada Tuhan, ya tetap menyala-nyala, ya, supaya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan saya. Itu aja Ibu Lina, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Debbie. Iya benar. Jadi sukacita itu boleh terasa ya Bu ya. Nggak cuman kita ngomong di mulut, tapi benar-benar dari hati. Itu bisa dipraktekkan. Kalau kita ngomong di mulut mah gampang, betul nggak? Tapi ketika kita praktekkan, nah, tapi kalau sukacita itu ada di dalam kehidupan kita, sesulit apapun kita percaya bahwa
Tuhan akan mampukan kita untuk mendapatkan sukacita. Dan Iya, ini kita akan senyum pun orang dunia bilang gitu. Pasti orang dunia bilang, senyum sendiri-sendiri. Gila kali. Gila kali. Padahal sebenarnya itu bukan. Damai ya, sejahtera dari Tuhan. betul Bu. Makanya kadang-kadang teman-teman saya suka bilang begini, kalau di kedukaan bingungnya orang Kristen senang nyanyi, susah juga nyanyi gitu. Kalau senang biasa nyanyi katanya. Kalau orang kalau kita sedang berduka, kok nyanyi juga katanya. Kok senang sih? Nah, tapi bukan di situ, tetapi sukacitanya itu tidak bisa dikatakan di dalam kita sebagai orang percaya. Kita bisa merasakannya. Gitu ya. Ada lagi yang mau memberikan peneguhan? Atau mau Maros sudah siap-siap tuh ini. siapa? Silakan Om Maros. Omar Rosye. Silakan Omar Rosye. Shalom. Shalom. Halo. MGC MP, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pencerahan firman Tuhan yang benar-benar memberi kekuatan dalam percaya kami. Selalu penuh sukacita. Seperti ada lagu, sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhan, hai betapa indahnya. Memang sukacita itu kalau benar-benar kita pahami dan kita resapi serta kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, benar-benar hidup kita ini terasa dikuatkan dalam percaya dan kita merasa sehat. Walaupun kita sakit, kita merasa sehat karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi kalau obat yang manjur. Jadi saya dimanapun saya berada atau saya selalu kalau mendengar keluhan-keluhan orang atau teman-teman, saya suka bilang begini, aduh hidup ini kan udah sulit. Jadi jangan kita selalu menggerutu atau kita bersyukur aja sama Tuhan. Kita berdoa aja sama Tuhan. Pasti ada solusi yang terbaik Tuhan berikan untuk. Jadi ke teman-teman saya kadang-kala suka, lo ini apa selalu itu aja katanya. Lah, saya bilang kita mau lari pada siapa? Kita selain pada Tuhan, iya kan? Kepada manusia kita pasti kecewa. Kita curhat-curhat kepada Tuhan pasti kecewa. Kalau kita curhat kepada Tuhan, damai sukacita sejahtera yang kita terima, yaitu shalom. Amin. Jadi mereka selalu akhirnya dengan begitu mereka selalu kalau ada apa-apa suka cerita sama saya. Saya bilang, tapi ceritakan saja sama Tuhan, jangan cerita kepada saya karena saya juga manusia biasa. Jadi lebih baik ceritakan saja semua persoalan, masalah-masalah yang kalian hadapi pada Tuhan Yesus. Karena pada Tuhan Yesus ada solusi yang terbaik. Betul. Amin. Amin. Nanti saya kasih ucapan salah atau saya kasih saran salah lagi, lebih baik kan kalau mereka minta sama Tuhan Yesus, mereka ceritakan semua pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan berikan jawaban yang terbaik. Cuma saya asal berdoa, jangan di saat ada masalah atau apa kita baru datang sama Tuhan. Kita harus serahkan, kita harus meninggalkan semua perangai-perangai kita yang lama, perangai-perangai kita yang buruk. Dengan hati yang tulus kita berserah pada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Omar Rosye. Ya, memang betul. Saya jadi ingat tuh, dulu saya sama adik saya juga suka bilang gitu. Hidup tuh udah susah, jangan dibikin susah. Tapi nikmatilah kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena selalu ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Ada lagi yang mau berbagi? Samadi lagi perjalanan. Oh, Ibu Ariance nih, Oh, Bu Bu Ariance, Ariance. Silakan Bu Ariance. Sedikit aja. Shalom. Halo. Biasa yang tergabung di pagi hari ini, saya sedikit saja. Sekalipun tidak ada doi itu kalau orang Manado uang. Namun tetap ada doa, itulah sukacitaku.
Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima Memang lebih kasih. bagus ada doa dan ada doi. Lebih bagus itu, tapi kalaupun sekalipun tidak ada doa, maka sukacita itu ada. Amin. Amin. Biar Ya, ada doa. silakan Pak Samadi. Ya, haleluya. Ya. Selamat pagi semuanya. Nah, ini dari perjalanan dari Purwokerto sejak kemarin ini mau ke Lapas Nusa Kambangan. Wow. Ya, ini bicara tentang sukacita. Itu memang kalau kita ini kan sukacita kita karena punya pengharapan kan. Bukan Amin. karena dasarnya itu memiliki apa yang ada di dunia. Karena kita punya pengharapan yang pertama, pengharapan kekal. Yaitu kita itu pasti diselamatkan. Ya, bahwa dalam Yohanes itu dikatakan inilah hidup kekal, yaitu ketika kita mengaku satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus Kristus, ya kan? Terus yang kedua, kita jangan sampai kita ini sukacita dibangun oleh jerami, ya. Jerami itu bicara tentang hal-hal duniawi, ya sukacita karena kita punya duit, sukacita karena kita punya fasilitas yang ada di dunia ini. Ini akan sementara sukacita seperti itu. Contoh misalnya kita punya duit di dompet hari ini 1 juta, besok sudah hilang lagi, sudah habis. Sebentar, ya. Kalau kita ini sukacita, tolong hanya karena itu ya susah. Pertama, misalnya contoh, kita sukacita karena ada yang nolong, ya yang nolong itu terbatas. Tapi kalau kita itu mengandalkan pertolongan manusia, ya Tuhan katakan terkutuk. Terkutuk itu berarti kegagalan demi kegagalan akan menimpa kita. Ya itu, ya jadi tadi Bu Sylvie, sukacita itu dasarnya bukan karena itu, ya. Kami seringkali kalau merenungkan karya Tuhan itu ya, sukacita itu Tuhan telah mengasihi kita dalam Yohanes 1 Yohanes itu ya, 1 Yohanes 4:19 itu kalau salah itu sukacita karena Tuhan telah mengasihi kita dulu, ya. Tuhan telah mengasihi kita. Ini sukacita kita. Siapa kita orang berdosa, ya kita harus binasa, kita harus disiksa. Tapi Tuhan mengasihi kita. Maka lebih lagi ketika kita sudah paham itu, saudara, kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15, itu jelas sekali, saudara kasih Tuhan, bahwa sukacita kita akan bertambah lagi. Coba dibaca Bu Lina ya, 1 ayat ya, Yohanes 14 ayat 15 Bu. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, itu lebih sukacita lagi ketika kita bukan hanya pendengar. Kalau kita di jam ini kan hanya mendengar, tetapi praktek hidup kita itu yang menentukan sukacita itu kapasitasnya luar biasa. Kapasitas kita ini mau level berapa? Itu sukacita kita itu ditentukan dari seberapa kita melakukan firman. Ya. Ketika kita melakukan, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika kita ini sadar itu, ngerti itu, bahwa kita hari-harinya itu nggak ada lain selain melakukan kehendak Bapa. Lah kehendak Bapa itu kadang-kala yang membuat kita ini mungkin daging kita menderita. Tapi kita tetap sukacita saja, walaupun daging kita menderita. Karena dasar kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa belum tentu yang enak buat daging. Tetapi yakinlah bahwa kehendak Bapa itu akan membawa kemuliaan. Membawa berkat-berkat akan datang kepada kita. Dan Tuhan jelas bahwa jerih payah kita nggak pernah sia-sia kan. Nah, oleh sebab itu ini hanya haleluya yang bisa saya sampaikan, bahwa sukacita kita lebih lagi ketika kita itu melakukan firman Tuhan, ya. Amin. Itu kita tidak bisa akan ditawar-tawar, dunia akan betul akan kegirangan, artinya dunia itu heran dengan kita, ya.
Itu orang nggak punya duit tapi tetap sukacita. Itu orang beras nggak punya tetapi dia sesenyum terus. Itu orang punya masalah, sebetulnya masalahnya besar, tapi dia tetap bisa memberikan ya masukan-masukan, membangun orang. Padahal dia sendiri perlu dibangun loh. Tetapi dia bisa memberi kontribusi yang luar biasa. Inilah sukacita kita. Di saat tertekan, kita justru akan mengalami yaitu hikmat-hikmat yang luar biasa. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Thank you Pak Samadi. Hati-hati di jalan. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Samadi yang sudah mengingatkan kita. Jadi Pak. sukacita surgawi itu berbeda. Sukacita yang kita dapatkan itu berbeda karena kita tahu kemana, apa yang kita rasakan di dalam hidup kita di dalam Tuhan. Ya, Bu Linawati, mohon izin bicara. silakan Pak Jo. Pak Jo bicara dulu, Pak Jo. Monggo Pak Jo. Sebelum berangkat bekerja, saya juga ikut memberikan beberapa pendapat ya. Dua saja. Yang pertama, sukacita itu memang dari dalam menuju keluar, bukan dari luar menuju ke dalam. Itu prinsip pertama, betul. Tidak ada keraguan, no doubt at all. Dari dalam hati yang penuh ucapan syukur akan keluar satu sukacita. Tetapi itu yang prinsip pertama. Prinsip yang kedua, sukacita yang dari dalam menuju keluar akan menjadi lebih bersukacita kalau dompet kita juga penuh, Bu Lina. Jadi tadi Bu Lina katakan hidup ini sudah susah, jangan tambah susah. Enggak, hidup itu indah. Kalau dompetnya Bu Lina juga indah, kan gitu. Jadi gini, sukacita yang kita rasakan tuh semakin indah, semakin kuat kalau juga kehidupan jasmani ini juga dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita secara totalitas kalau saya juga menghadapi banyak tekanan? Ini perlu dipertimbangkan, teman-teman. Jadi sebaiknya holistik saja, yaitu berimbang. Kata Boksu tadi ada doa dan ada doi, ya Bu, ya Boksu ya, ada doa dan ada doi. Itu benar itu benar. Sukacita itu akan semakin indah kalau kehidupan ini bisa berjalan dengan baik juga. Lebih kehidupan berjalan dengan baik itu perlu dibiayai, Bu Lina. Itu saja sih. Saya berdoa semua teman-teman di MJC ini hidupnya penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus dan dompetnya penuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pak Jo, betul Pak. Thank you Pak Jo. Tetapi Pak, bukan tetapi, menambahkan aja juga nih. Jadi kalau kita punya doi, uang, mungkin satu dengan yang lain akan berbeda. Karena kapasitasnya ya, yang itu yang disebut dengan akhirnya mengucap syukur. Bukan berarti kita tidak butuh. Kita pasti butuh. Tetapi nggak bisa misalnya kalau kita melihat, wah saya melihat Pak Jo dengan pekerjaan Pak Jo, dengan penghasilan Pak Jo. Ya, saya mengucap syukur dengan keberadaan Pak Jo. Tetapi saya tidak bisa, saya juga mau seperti Pak Jo. Karena kapasitasnya akan berbeda di dalam kita bekerja. Tetapi kita tetap bersukacita. Ketika dulu saya menjadi guru, ketika saya memutuskan menjadi guru, keluarga saya menertawakan saya dan mereka bilang gini, nanti nih ya, saya ingat sekali itu kakak saya bicara ketika dia terbaring di rumah sakit di Sumber Waras, kami semua kumpul gitu. Terus dia bercanda begini, ketika dia bilang, saya memutuskan menjadi guru, sementara yang lain kan tidak gitu. Mereka punya kehidupan yang lebih baik. Nanti nih kalau Silina udah jadi guru, ingat ya, Silina itu adalah saudara kita yang paling miskin. Karena dia cuma jadi guru gitu loh. Tapi saya bilang ya bukan soal miskin, tetapi bagaimana kita mengucap syukur ketika kita mengambil profesi itu. Dan kita ada di situ dan kita bersukacita. Dan saya mengucap syukur, saya bukan sombong, tetapi saya mau bilang gini, ketika saya dengan saudara-saudara saya, ketika saya
pergi dengan saudara-saudara saya pergi ke satu tempat, terus saya bilang gini, Mama bisa pergi itu dengan gaji seorang guru loh, Haleluya. bukan dengan penghasilan seorang dokter. Wow. Amin. Nah, itu yang saya mau bilang. Jadi saya bukan menyatakan saya sombong, tetapi saya bilang betapa saya mengucap syukur saya seorang guru, kami bisa pergi ke Cina dan saya bisa biayain mama saya untuk ke Cina gitu loh. Padahal adik saya sudah jadi dokter gitu. Kakak saya sudah jadi pengusaha, tapi mama saya berangkat dengan gaji seorang dokter, seorang guru. Nah, itu loh Pak Jo, maksud saya. Kita butuh, tetapi kita kan nggak bisa ketika kita melihat ke atas dengan penghasilan yang orang yang besar, akhirnya yang ada kalau kita tidak mengucap syukur, kita tidak bisa bersuka cita, akhirnya iri hati jadinya. Begitu ya. Maaf Pak Jo. Betul. Ya, silakan Bu Eri. Ya, saya menanggapi aja tadi kesaksian Ibu Debbie Hehanusa ya. Saya jadi ingat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, terakhirnya namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, Allah Tuhanku itu. Nah, Amin. Pak siapa tadi yang barusan Pak Samadi? Dia Pak Samadi bilang, bila ku renungkan kasih Tuhan. Oh, saya dapat lagi lagu. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Di refnya begini. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Wah, saya jadi ingat lagu itu ya. Saya kasih sedikit respon tentang Pak Jo, Pastor Jo, thank you. Memang betul, kalau di dompet nggak ada duit, ya hilang sukacita. Tapi kemarin Ibu Megi bilang begini, ayo siapa yang masih bisa tetap bersukacita walaupun dalam penderitaan. Akhirnya kita diskusi, dapat kesimpulannya apa, saudara-saudara? Bahwa kalau kita masih tetap bisa bersuka cita di dalam penderitaan kita, kita akan disebut orang yang berbahagia. Karena apa? Justru pada saat penderitaan itu, sukacita kita teruji. Kalau orang punya duit banyak, bisa bersuka cita itu lumrah ya, umum. Ya, umum. Tapi kalau firman Tuhan katakan orang itu bisa bersuka cita di dalam penderitaan, itu adalah satu kebahagiaan yang pasti itu datangnya dari Tuhan. Itu aja sih Bu Lina. Thank you Pastor Jo, thank you Bu Silvi, Asya, luar biasa. Iya, Saya Bu boleh Lina ngomong? namanya sedikit. Oh, silakan Pastor Silvi. Semua masukan itu semua tidak ada yang salah. Tapi ingat topik kita pagi hari ini sukacita berhubungan dengan hati. Banyak orang kaya stres, bukan sukacita. Itu aja. Semangat. Semangat. Terima kasih Pastor Silvi. Saya hanya nanggepin dikit Bu Lina. Bu Lina bilang seorang guru atau apa, jangan berkecil hati. Karena orang-orang kaya itu bisa jadi kaya ya dari dia belajar dari seorang guru. Demikian juga dari hamba-hamba Tuhan. Kita itu beriman bisa mencari Yesus Kristus itu dari mana? Dari para hamba Tuhan lah yang membimbing kita untuk mengerti pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih begitu Bu Lina. Tetap semangat. Pastor Steve. Pastor Guru Linawati. Ya, silakan Om Rasya. Ada lagi? Udah, saya bilang amin Pastor Benny. Ya, betul. Jadi kita semua yang pasti bahwa bersukacita dan amin. Mengucap syukur untuk apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita. Jangan lupa hadir. Ya, tapi bukan berarti bahwa ketika kita bersukacita kita berdoa tanpa berusaha ya Pak Jo ya. Saya setuju banget dengan Pak Jo. Jadi ada sebuah usaha kita lakukan karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk bekerja. Nah, itu yang membuat kita. Pak Jo, hari Minggu ya teman-teman hadir. Hari Minggu tanggal 16 jam 3 di Mega Kuningan The East. Jangan lupa teman-teman hadir, kita akan ketemu dengan Pastor Jo. Ya, jangan lupa minggu ini ya, minggu ini. Linknya aja Bu, Lina. Ya. Minta linknya.
Oh, apakah ada linknya untuk hari Minggu besok? Onsite. Onsite. Oh, outside. Onsite. Iya. Onsite, Onsite, Debbie. ya, Debbie oke. di mana? Jakarta kah atau? Ibu Enggak, Bu, Debbie saya di di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, Oh, Sulawesi Sulawesi Tenggara. Oh ya. Nanti kita coba buka Zoom ya kalau bisa hybrid. Bagus sekali tentunya. Ya. Iya. Iya, Ya, oke. kita bisa ikut. Oh iya, Iya. iya, iya, Manado, ya. Manado bisa ikut. Yo, yo, Iya. nanti kita akan usahakan ya, doakan. Amin. Oh, Teman-teman Jakarta jangan lupa merapat. kalau enggak ini Bu Eri, kalau tidak hybrid mungkin direkam, kemudian kita yang ini Ah, tak ya. bisa mendengarkan dan melihat Pak Jo, karena bahan yang di-sharingkan pasti bagus Amin, dan amin. pasti semakin meneguhkan iman kita. Terima kasih Pak Jo yang selalu memberikan Ya. warna di dalam kehidupan dan saya banyak belajar dari Pak Jo. Terima kasih. Dan sekalian kopdar teman-teman yang di Jakarta sekitarnya bisa merapat. Ayo kopdar ibadah bersama keluarga besar. Ya. MDC. Gue pengen dengar sih namanya Pak Jo. Yo, yo. Iya nih. Kita rekam deh. Ya, Iya. Kak Dwi Susanto, jangan nggak semangat, tetap semangat, Dwi. Ya. Dan akhirnya kita akan menutup pagi ini, persekutuan doa pagi ini. Kita akan menutup. Apakah ada closing statement dari Bu Silvi? Silakan Pastor Silvi. Karena tadi udah bilang tuh, sukacita itu dari hati, bukan dari mana-mana, dari hati. Saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan. Ya. Amin. Kita akan tutup. Boleh meminta tidak. Boleh minta Ibu Eri yang pimpin. Oh, ada Pak Saroli. Boleh minta Pak Saroli yang pimpin di dalam doa penutup. Ya, Pak Saroli. Dan doa Bapak kami. Iya,